Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, zat yang maha baik. Allah, zat yang maha kuasa. Sehingga alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bersilaturahim dengan sahabat Azkar TV yang dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, dan kepada para kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sahabat Azkar yang dimuliakan Allah, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, tentunya kita tidak akan pernah terlepas akan butuhnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, insya Allah dalam kesempatan ini akan disampaikan kiat-kiat agar senantiasa mendapatkan pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu tekad yang kuat. Ketika kita yakin bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang mampu menolong kita, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang mampu kita sandarkan setiap permasalahan kita, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang mampu membimbing kita dalam kesulitan. Ketika kita yakin bahwa Allah adalah satu-satunya yang mampu menolong kita, maka hakul yakin kita semua senantiasa akan mendapatkan pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, ana intadonni abdibi, kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka dengan demikian, ketika kita yakin bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang mampu menolong, yang mampu menjadikan satu-satunya zat yang bisa disandarkan dalam setiap permasalahan, maka insya Allah Allah kian memberikan pertolongan. Yang kedua yaitu perbanyak taubat. Ibnu Abbas menyampaikan setidaknya ada 3 syarat diterimanya taubat. Yang pertama yaitu menyesal. Menyesal di sini yaitu menyesal betul-betul karena Allah. Menyesal di sini menyesal karena telah berbuat dosa. Menyesal di sini menyesal karena telah berbuat kesalahan-kesalahan. Bukan menyesal karena ingin dinilai oleh makhluk seakan-akan diri ini alim, seakan-akan diri ini soleh. Bukan, tetapi menyesal di sini karena mengharapkan ampunan dan pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Kata Ibnu Abbas, yang kedua yaitu perbanyak istighfar. Istighfar yang kita ketahui ada istighfar yang pendek, cukup dengan astaghfirullahaladzim, 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 dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan sayyidul istighfar.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam sebuah hadis dijelaskan, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar pada pagi hari kemudian ia meninggal pada siang hari, maka ahlul jannah. Dan barang siapa yang membaca sayyidul istighfar pada sore hari kemudian ia meninggal pada malam hari, maka ahlul jannah. Masya Allah, betapa dahsyatnya keutamaan daripada sayyidul istighfar. Sahabat askar yang dimuliakan Allah, suatu ketika Imam Ahmad berkisah pada masa tuanya. Tiba-tiba dalam benak hatinya ia muncul keinginan untuk bepergian, untuk bersafar ke kota Basrah, sedang ia berada di kota Baghdad. Akhirnya singkat cerita, Imam Ahmad menunaikan apa yang menjadi hajatnya. Imam Ahmad bersafar ke kota Basrah. Sesampainya di kota Basrah itu pada malam hari. Ketika pada malam hari ini Imam Ahmad mampir beristirahat sekaligus untuk melaksanakan sholat isya. Ketika Imam Ahmad setelah melaksanakan sholat isya, ketika seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan itu telah pulang, Imam Ahmad tetap berada di masjid. Imam Ahmad setelah melaksanakan sholat isya, ia pun berbaring karena kelelahan, kecapean telah melaksanakan perjalanan. Ketika Imam Ahmad sedang berbaring, datanglah seorang marbot masjid. Wahai Syekh, apa yang sedang kau lakukan? Keluarlah, tidak boleh tiduran di masjid. Perlu diketahui, kriteria dipanggilnya Syekh di Timur Tengah itu ada 3. Yang pertama yaitu orang yang alim, yang kedua yaitu orang yang tua, dan yang ketiga yaitu orang yang agniya atau orang yang kaya. Marbot ini belum tahu bahwa beliau adalah Imam Ahmad, sehingga menyandingkan kata Syekh di sini yaitu karena sudah terlihat tua. Kembali marbot ini menyampaikan, wahai Syekh, apa yang sedang kau lakukan? Maka Imam Ahmad menjawab, aku ini sedang bersafar dan aku ingin beristirahat. Lalu kata seorang marbot ini, mohon maaf Syekh, tidak boleh tiduran di masjid, tidak boleh beristirahat dalam masjid, silahkan dapat keluar dari masjid. Akhirnya Imam Ahmad keluar dari masjid. Kemudian seketika sampai di teras masjid, Imam Ahmad kembali istirahat. Ketika Imam Ahmad beristirahat, datang kembali marbot. Wahai Syekh, apa lagi yang sedang kau lakukan? Dengan jawaban yang sama kata Imam Ahmad, aku ini sedang bersafar dan aku ingin beristirahat. Lalu dengan jawaban yang sama pula dari seorang marbot ini, wahai Syekh, mohon maaf, tidak boleh beristirahat dalam masjid ataupun di halaman masjid. Silahkan dapat keluar dari masjid, dapat meninggalkan area masjid ini, kata marbot. Maka bahkan dalam sebuah keterangan yang lain dijelaskan sampai sedikit didorong-dorong Imam Ahmad ini agar senantiasa meninggalkan area masjid ini. Ketika Imam Ahmad hendak meninggalkan area masjid, di seberang masjid ada seorang pemuda yang memanggilnya. Wahai Syekh, kemarilah, menginaplah denganku, aku punya ruangan yang cukup. Akhirnya Imam Ahmad ini menghampirilah pemuda ini. Ketika sampai di tempat tinggal, di rumah pemuda ini, Imam Ahmad memperhatikan ada sesuatu yang berbeda. Pemuda ini berprofesi sebagai tukang roti. Setiap dia membuat sajian roti itu selalu diawali dengan istighfar.
Pecahkan telur, astagfirullah. Menyiapkan wajan dan segala halnya, astagfirullah. Menyiapkan peralatannya lainnya, astagfirullah. Imam Ahmad bingung. Akhirnya bertanya, wahai pemuda, berapa lama kau sudah amalkan istighfar ini? Pemuda ini menjawab, wahai Syekh, aku sudah melakukan amalan istighfar ini selama kurang lebih 30 tahun. Lalu kembali Imam Ahmad bertanya, lalu apa manfaat daripada amalan ini? Alhamdulillah, kata pemudanya ini, alhamdulillah Syekh, sampai dengan saat ini tidak ada satupun hajatku yang tidak terpenuhi. Alhamdulillah, semuanya sudah tercukupi, semuanya sudah terpenuhi. Masya Allah. Namun ada satu yang belum terpenuhi. Apa itu? Kata Imam Ahmad. Lalu kata pemuda ini menjawab, aku ingin berjumpa dengan seorang ahli penghafal hadis yang berada di kota Baghdad, yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Maka seketika Imam Ahmad bin Hanbal teriakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya peluk pemuda ini. Nah, wahai pemuda, ketahuilah, sungguh akulah orang yang sedang engkau cari. Maka Masya Allah, pemuda ini dengan penuh haru, dengan penuh bahagia memeluknya Imam Ahmad ini. Wahai pemuda, bila mana tadi saya tidak didorong-dorong dikeluarkan dari masjid itu, pasti saja aku tidak akan dapat berjumpa dengan engkau. Masya Allah, inilah betapa dahsyatnya keutamaan daripada istighfar. Dengan melalui skenario yang terbaiknya, Allah pertemukan pemuda ini dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga apa? Yang ketiga syarat diterimanya taubat, yaitu bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Bertekad bahwa tidak enggan, berkomitmen untuk tidak sama sekali mengulangi kembali atas segala kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Sahabat Azkar TV, itulah sepenggal kisah keutamaan daripada istighfar. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Azkar TV, dalam kesempatan ini hanya 2 poin saja yang dapat disampaikan. Insya Allah akan disampaikan kembali berkaitan dengan kiat-kiat agar senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap dengan Azkar TV, TV-nya masa kini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Insya Allah jadi ladang amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.